Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, jamaah MRJ Lingga Buana yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sambil terus mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang mengalami musibah, baik peperangan maupun pandemi penyakit yang masih menghinggapi saudara-saudara kita. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi terakhir, pemimpin dunia, petunjuk kebenaran, stimulus bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Nabi Muhammad adalah Nabi yang lebih dekat dengan urat leher kita sendiri. Tambah keimanan kita, tambah kita mencintainya. Tambah ketakwaan kita, maka orang yang menyakiti Nabi sama dengan menyakiti diri kita. Apabila dalam diri kita ada orang yang menghina Nabi dan kita tidak mengalami apa-apa dalam batin kita, maka saatnya kita introspeksi, terus beristighfar dan memohon ampun kepada Allah agar kita juga termasuk golongan Nabi Muhammad. Tidak ada surga buat orang-orang yang di luar dari Muhammad. Tidak ada surga tanpa syafaat dari Nabi Muhammad. Dan Nabi telah berjanji bahwa golongan Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, semuanya insyaallah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan adik-adik semua, jamaah MRJ yang saya hormati, umat muslim memiliki petunjuk yang abadi, nilai kebenaran tempat kita bersandar, yaitu Al-Quranul Karim. Dan ini ditegaskan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Allah SWT berfirman, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi tanamkan dalam hati kita apapun yang ada dalam Al-Quran, tidak boleh satu ayat pun kita meragukannya. Karena Allah sudah berjanji bahwa Al-Quran dipelihara oleh Allah sendiri sampai yaumil akhir. Tidak ada orang yang akan bisa membuat Al-Quran. Seumpama Al-Quran pun tidak ada yang bisa membuat. Nabi pernah menantang kaum kafirin, seandainya engkau berhimpun dengan manusia, jin, dan semua makhluk untuk menciptakan satu ayat saja Al-Quran, maka manusia tidak mampu. Tantangan itu sudah 1400 tahun yang lalu, dan sampai hari ini tidak ada yang mampu melakukannya. Dan itu jelas bahwa kebenaran itu adalah Allah Ta'ala yang menjanjikannya. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam Al-Quran, karena Allah menyebutkan Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Jadi kalau Allah sudah menyebutkan Quran sebagai penjelas segala sesuatu, maka apapun ujian kita, apapun masalah kita,
sebenarnya umat muslim harus kembali kepada Al-Quran. Adik-adik semua yang hadir di sini, ingat, Al-Quran adalah kitab yang tidak boleh kalian lupakan. Belajarlah Al-Quran sejak awal, karena dengan belajar Al-Quran sejak kecil, maka apabila satu hari nanti kalian mendapat ujian-ujian berat, maka Al-Quran menjadi cahaya dalam hati yang memanggil kita semua untuk kembali kepada Al-Quran. Para ulama, para sufi mengatakan, orang-orang yang tersesat dan pernah membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang pernah singgah di hatinya akan menjadi petunjuk kebenaran untuk dia bisa kembali kepada kebaikan. Tapi orang yang tersesat dan tidak pernah tersentuh Al-Quran, maka kesesatannya itu sendiri menjadi kebenaran bagi orang tersebut. Jamaah yang saya muliakan, salah satu petunjuk dari Allah dalam Al-Quran adalah penggolongan manusia. Ya, Al-Quran menyebutkan, di dalam Al-Quran ada disebutkan golongan yang baik dan golongan yang buruk. Ada banyak kelompok dalam Al-Quran dapat kita sebut, yang kita bedakan. Ada yang disebut dengan muhsinin, ada yang disebut dengan sodikin, ada yang disebut dengan solijin, ada yang disebut dengan sobirin, dan sebagainya. Juga ada kelompok zalimin, ya, jadi antara baik dan buruk. Kelompok zalimin, kelompok kafirin, kelompok fasikin, kelompok mufsidin, dan lain-lain. Semoga kita semua tidak tergolong pada salah satu kelompok ini. Dan ada juga di Al-Quran dikategorikan adalah manusia yang takwa dan manusia yang kufur. Ya, takwa versus kufur. Tetapi dalam Al-Quran juga ada disebutkan, aku memberikan rezeki kepada manusia. Ada manusia yang berkecukupan, ada manusia yang kaya raya. Apabila digabungan antara variabel ketakwaan vs kekufuran dan variabel kekayaan dan kemiskinan, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan diagram kehidupan manusia. Ada yang namanya manusia takwa dan kaya, ada manusia takwa tetapi Allah kasih ujian kemiskinan, ada manusia kufur tetapi dia kaya, ada juga manusia kufur sekaligus dia miskin. Jadi seperti kuadran flow, ya, cash flow kuadran yang menggambarkan ada bagan alir kehidupan manusia. Dan Allah membebaskan pilihannya, kita mau milih yang mana. Tetapi kita tidak bisa mencegah diri kita dari kita termasuk orang kaya atau orang miskin. Karena rezeki, jodoh semua adalah Allah yang menentukan. Tapi kita bisa memilih, kita menjadi takwa atau menjadi kufur. Ketika kita miskin, kita bisa memilih menjadi takwa atau kufur. Kita marah-marah atas kemiskinan itu, kemudian kita menjadi kufur. Atau kemudian kita bertobat dengan kemiskinan itu dan menjadikan kemiskinan sebagai salah satu cara kita untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan orang-orang yang paling utama dan mudah hisabnya di yaumil akhir adalah orang-orang yang bertakwa, tetapi di dunia dia mengalami kemiskinan. Jadi hisabnya pendek. Ya, katanya hisab itu ketika menunggu di padang mahsyar itu menuju kepada pintu surga itu 500 tahun perjalanan. Ya. Semakin banyak kekayaannya, semakin panjang hisabnya. Ya. Tetapi dalam hadis Nabi bahwa orang-orang yang miskin itu hisabnya sangat pendek. Tetapi dia harus menjadi orang yang takwa. Tentu yang paling kita inginkan ideal adalah kita menjadi manusia takwa dan juga kaya. Ya, ini ada dalam Quran surat An-Nahl, ya, ayat 27. Ya. Bahwa beramal saleh laki-laki dan perempuan mukmin akan diberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan balasan Allah lebih baik daripada amal yang manusia kerjakan. Anjuran Islam menjadikan mukmin yang kuat, terutama dalam bidang ekonomi, bisa menjadi bagian dari amal ma'ruf nahi mungkar. Banyak ibadah berkaitan dengan harta.
harta-harta digunakan di jalan Allah, dan dia bertambah-tambah ketakwaannya. Semakin banyak harta dikeluarkan, semakin membuat dia menjadi kaya. Dan itulah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Memberi, maka kita juga akan menerima. Tidak ada peristiwa awal start itu dengan menerima baru memberi. Islam mengajarkan memberi, kemudian kita akan menerima. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Itu hukum kausalitasnya untuk umat Islam. Bagaimana logikanya? Hari ini ditemukan logikanya secara rumusan psikologi dan matematis. Ya, jadi kalau matematis itu 1/0, itu kan nilai tak terhingga. Belum ada temuannya berapa nilai 1/0. Kita memberi 1 berharap 0, maka pasti hasilnya adalah tak terhingga. Dan itulah matematik yang disebut dengan matematik keikhlasan. Yang kedua, kita bertakwa, tetapi kita juga menerima ujian sebagai orang-orang yang hidupnya di dunia ini tidak berlebihan. Ini disinggung oleh Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan kami pastikan akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian dalam ayat 157, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Jadi kalau kita ditimpa oleh tidak mendapatkan rezeki, orang-orang yang bertakwa tadi, dia bukan mengeluh, aduh Allah tidak adil padaku. Enggak. Dia akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menjalani kehidupan apa adanya. Tidak ada orang yang akan lapar. Ya, tidak ada dalam sejarahnya, kalau bukan karena peperangan dan sebagainya, manusia hidup dalam sebuah komunitas muslim, kemudian dia kelaparan. Yang dosa adalah kaum musliminnya. Kalau sampai ada seorang muslim yang lapar di sebuah komunitas muslim, yang berdosa bukan orang yang laparnya, tapi orang musliminnya. Karena kepedulian sosial kita lemah. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang Al-Quran menyatakan bahwa tetangga itu adalah orang yang paling diutamakan. Apabila kita memasak sesuatu dan tercium baunya saja oleh tetangga, kita sudah berkewajiban memberikan apa yang kita masak. Begitulah kepedulian dari Islam terhadap orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada terkait dengan yang ketiga tadi, kufur walaupun kaya, kemudian juga kufur, apalagi dia kufur tetapi kemudian dia miskin. Ini adalah manusia yang paling merugi di mata Allah. Ya, bahwa satu hari kita akan dibangkit dalam keadaan buta karena mengabaikan ayat Allah. Ini peringatan untuk orang-orang yang kufur. Dan mari kita semua mengintrospeksikan diri kita. Semoga kita dapat memperbaiki diri kita terus menerus, dapat mendidik anak kita mengarah kepada anak-anak yang satu hari penuh dengan takwa. Ujian mereka ini besar. Kalau hitung-hitungan Ustadz Adi Hidayat bahwa 50 tahun lagi Dajjal itu turun, maka anak-anak kita yang sekarang 3 tahun, kalau usia mereka di 60 tahun, dia akan mengalami untuk melihat Dajjal. Jadi keimanan yang kita tanamkan harus 3, 4, 5, 6 kali lipat dari keimanan kita hari ini. Karena dikisahkan dalam hadis-hadis, orang yang melihat Dajjal, menatap Dajjal, kemudian tertarik untuk mengikuti Dajjal. Karena dia luar biasa diberikan oleh Allah kemampuan, ya, manusia di akhir zaman. Makanya Nabi ketika sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau kami melihat Dajjal? Larilah ke gunung-gunung, jangan menatapnya, jangan mengikutinya, jangan ingin tahu apa yang dilakukannya, larilah ke gunung-gunung. Bahwa Nabi Muhammad sudah tahu bahwa kita tidak akan mampu. Dia hanya melihat kita dicincang habis, badan kita menjadi 100 cincang, kemudian dia hidupkan kembali, kita bentuk semula seperti percis ketika Allah memberikan bukti kepada Nabi Musa ketika mencincang burung-burung dan ditaruh di bukit-bukit, hanya dengan kun fayakun burung itu terbang kembali. Itulah kemampuan Dajjal di akhir kelak.
Jadi anak-anak kita yang sekarang hari ini masih berusia 1 tahun, 2 tahun, ya kalau ya ini kita tidak tahu karena semuanya adalah hak Allah. Kita hanya berusaha untuk menjadikan mereka manusia-manusia yang bertakwa. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisaniril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah emergi yang saya muliakan, pada khutbah kedua ini mari kita berdoa ya, sambil terus kita menetapkan diri kita untuk menjadi manusia yang takwa dan kaya. Ya, terus berusaha untuk mencapai ketakwaan dan berikhtiar secara ekonomi menjadi manusia yang kaya. Ya, dengan memanfaatkan hartanya di jalan Allah dan menabung lewat amal dan kebaikan karena Allah sebagai tabungan masa depan di yaumil akhir. Bila pun kita ditakdirkan menjadi manusia yang tidak memiliki kekayaan berlebih, tetaplah jadi manusia takwa yang menjadikan ujian-ujian Allah sebagai biaya untuk mendapatkan akhirat dengan tiket VVIP. Di akhir khutbah ini mari khatib berpesan, mari kita terus bersyukur dan berdoa dengan keikhlasan dan keyakinan kuat bahwa Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim senantiasa menolong kita di dunia dan akhirat. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, sayangilah kami dan keluarga kami. Rahmatilah kami, ridhoilah dan bukalah jalan pada kesuksesan kami di dunia dan akhirat. Kuatkanlah persaudaraan di antara kami di lingkungan Lingga Buana ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami, terutama nikmat Islam. Berilah kemampuan bagi kami untuk bersabar atas semua ujian-Mu. Berilah kesembuhan pada saudara-saudara kami yang terkena wabah pandemi COVID-19. Bila pun karena penyakit ini menjadi cara kami harus kembali kepadamu, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan husnul khotimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah wa aqimis sholata. Inna sholata wal fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar.